Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Tapi saya mau tanya dulu. Kira-kira kalian tahu nggak apa tujuan kalian datang kemari? Tidak bu, enggak bu. Konseling kelompok nggak sih bu? Benar. Ada yang sudah tahu tentang konseling kelompok? Belum. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah sebuah bantuan yang akan diberikan kepada klien, yang dimana nanti bukan hanya konselor yang bisa memberikan solusi, tetapi dari teman-teman juga bisa memberikan solusi. Nah, di konseling kelompok ini ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi kalian tidak jangan jangan merasa, jadi kalian jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan apa masalah kalian. Terus ada juga asas kerahasiaan. Jadi di sini kalian harus satu sama lain itu saling percaya bahwa tidak boleh ada cerita yang keluar dari kelompok kita ini. Untuk waktunya mungkin ada yang mau usul berapa menit? 20 menit cukup ya? Cukup. Oke, untuk pertama kalinya kalau boleh perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Veronica, biasa dipanggil Cynthia. Saya dari Serono. Dan saya Salvadina Putri, biasa dipanggil Sansi. Kalau saya Gusti Marita Dewi, biasa dipanggil Marita. Kalau saya sendiri, saya Masita. Di sini saya berperan sebagai konselor. Nah, selanjutnya mungkin bisa langsung kita mulai untuk mempersingkat waktu ya. Dari siapa dulu yang mau bercerita? Mbak Marita. Oke, saya itu Aku tuh udah logam merah sampai gini ya, kan? jadi saya itu punya masalah sama diri saya sendiri ya Mbak. Kadang saya itu sering merasa kecewa ataupun bahkan emosi itu ketika apa yang saya inginkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya, seperti itu. Kalau aku lebih ke nggak bisa menjaga mood, jadi mood swing banget. Apalagi kalau misal orangnya nggak sesuai ya sama kayak kita nggak sesuai dengan ekspektasi, ya bakal bad mood sih gitu. Ini sebelah kemarin ya aku. Kalau saya lebih kebingung sih Mbak, kan lebih kebingung kan saya tuh dulu gimana sih? Ulang ya. Kalau saya pribadi masalahnya lebih kebingung sih Mbak, bingung antara ini wajar atau enggak gitu. Soal kan putus hubungan nih waktu itu. Nah, setiap ketemu sama orang yang bersangkutan itu, entah itu gimana, disengaja atau tidak, saya itu otomatis saya buat itu kayak mikir, awas aja deh besok kayak ada dendam. Nah, kata-katanya tuh munculnya seperti ini, awas aja deh besok, aku tuh nggak seperti apa yang kamu bayangkan sebelumnya gitu loh, aku tuh bisa lebih baik gitu. Nah, itu tuh berlangsung lumayan lama sih. Setiap ada orang gitu bukan kaget, cuma kalau ada orang kayak langsung respon gitu Mbak. Jadi saya mikir apakah dalam setiap hubungan kalau sudah putus semua orang tuh mikir kayak gitu itu wajar atau enggak sih, yang saya rasakan gitu sih. Nah, dari cerita kalian bertiga tadi, kira-kira cerita siapa yang akan kita selesaikan untuk konseling kelompok hari ini? Mbak Cynthia sih. Kalau dari Mbak Selvi? Aku sendiri
Saya Mbak Salvi. Oke, jadi untuk teman-teman bisa bahas-bahas ya. Nah, kalau begitu untuk Mbak Selvi mungkin bisa lebih detail untuk bercerita ya. Pasti semua cewek kan mengalami mood swing ya, naik turunnya mood itu. Gimana ya, kalau aku tuh sering banget kalau misal ada orang nggak sesuai dengan ekspektasiku, kayak perkataannya maupun tindakannya itu aku bakal bad mood gitu kan. Apalagi aku nggak ada habis cerita apa nih. Nggak sesuai rencana. Iya, ngawur kayak Kenapa? sedang aja. Apalagi misal ada satu kesalahan kecil yang dilakukan oleh seseorang, siapapun itu, ke aku, sekecil apapun itu dan sepele banget, itu aku bakal bad mood sih. Dan bad moodku tuh nggak yang langsung, bisa ada kan kayak beli ini atau berkegiatan yang menurut dia itu apa ya, hobi lah, yang untuk menyenangkan diri sendiri itu bakal merubah mood, itu aku nggak bisa. Aku harus sendiri dulu, kalau nggak gitu paling mentok nangis sih. Padahal aku nggak tahu apa penyebabnya gitu. Jadi untuk mengembalikan mood buruk ke mood yang baik itu susah, dan itu sering banget terjadi ya, sering banget lah gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada Mbak Selvi izin tanya. Kalau semisal sudah mood gitu ya, mungkin sudah turun, itu tuh kira-kira menghambat aktivitas dari Mbak Salvi nggak? Misal kayak gini jadi malas, atau kayak gini jadi malas? Malesnya sih mungkin enggak, cuman kayak apa ya, jadinya kan misal kita emang nggak mood untuk mengerjakan satu hal kan, kayak ogah-ogahan gitu loh, jadi nggak maksimal banget gitu. Kalau males dan kayak udah deh nggak usah ngerjain, itu nggak kayak gitu. Berarti tetap dikerjain ya. Ya sambil nyerocos gitu dah pokoknya. Iya ini. Tanya lagi ya Mbak, Boleh. itu apa namanya, kan Mbak Salvi tahu nih kalau Mbak Salvi itu mood swing gitu ya, moodnya berubah-ubah naik turun. Itu apa namanya, kira-kira udah berlangsung berapa lama? Maksudnya Mbak Salvi tahu kalau mood tuh sering naik turun gitu, sadar apa gitu? Akhir-akhir ini kayaknya 3 sampai 4 bulan kemarin deh, sering banget kayak ada masalah sedikit tuh kayak langsung ya Allah kok gini ya gitu loh, langsung bad mood parah sih. Saya tanya Mbak ya, ketika Mbak Selvi itu bad mood, pernah nggak sih Mbak Selvi ini kayak sampai ke pemikirannya tuh sampai ke overthinking gitu loh? Terus gimana ya? Oh kayak gini mungkin udah bad mood ya, kan biasa kalau orang bad mood kan malas mikir gitu ya, itu malah kayak mungkin malamnya, entah malamnya atau pas lagi sendiri, tadi pas Mbak Salvi bilang sampai nangis juga tuh malah kayak merambat ke overthinking sama hal yang membuat Mbak Salvi nggak mau tadi gitu. Pernah sih kayak gitu, tapi kalau gimana ya, gimana dia, Nggak, dirimu pas saya gak mau dirimu mau, ya aku pernah nggak sih dirimu memunculkan kayak overthinking ngomong gitu? enggak. Overthinking sih kayak sampai duh kok kayak gini ya ngono. Pernah banget sih, tapi kalau untuk akhir-akhir ini nggak sampai segitunya, cuman ada satu waktu kayak langsung ngebuat keputusan gitu loh, padahal keputusan itu nggak baik, kalau dipikir-pikir nggak baik. Aku nggak bisa menjalankan contohnya, tapi emang nggak baik gitu. Kalau saya boleh tanya, biasanya hal apa yang Mbak Selvi lakukan ketika sedang bad mood? Maksudnya untuk menetralkan emosi tadi itu. Sebenarnya cuman kayak klimaksnya ya tuh nangis sih,
ntar kalau udah nangis plong dah bisa kembali semula, atau enggak gitu ya buat tidur gitu sih. Kalau nggak sampai nangis kan apa ya, kependem gitu Ganjel. nggak enak gitu. Mbak Selvi izin tanya lagi, berarti kalau sudah misalkan punya memaksakan tadi sampai tidur ya, nangis, itu kira-kira setelah bangun atau selesai nangis yang dirasain itu apakah lega atau kayak masih ada yang ganjel atau gimana? Kalau langsung lega itu enggak, masih aja nggak tahu emang sifatnya atau gimana, kurang paham juga sih gitu. Nah, dapat disimpulkan bahwa tadi kan karena Aman rek 11 menit kan amit. Pip. Kesimpulannya tuh ya maksudnya sampai klimaksnya tuh nangis itulah intake itu. Nah, jadi kesimpulannya Kenapa? Nah, jadi kesimpulannya itu ketika Mbak Selvi itu sedang tidak mood atau bad mood gitu ya, mungkin hal yang biasa dilakukan adalah nangis, atau untuk meredakannya itu nangis sampai ketiduran gitu ya. Gitu terus. Langsung solusi. Aja nggak apa-apa. Saran dari kita buat mikir dulu lanjut Langsung cek aja. cek dengan jawabannya ya. Kalau Emang harus ngomong saran? Aku sih. Bisa Enak. Selanjutnya mungkin untuk saran kepada Mbak Selvi dari teman-teman dulu bisa ya. Oke. Saya yang mau ngasih saran. Kalau dari saya, mungkin Mbak Selvi lebih bisa mengelola apa ya? Bagaimana mengelola stres yo. Emosi sih, enggak sih? Lebih mood itu Iya. Kalau saran dari saya, mungkin Mbak Selvi bisa lebih bisa mengelola emosi yang menurut Mbak Selvi itu, wah kalau misal aku kayak gini ntar aku bakalan bad mood kayak gitu sih. Sudah. Saya izin menambahkan dari Mbak Marieta. Menurut saya benar Mbak Selvi itu coba untuk belajar mengatur atau mengelola emosi negatif yang tadi mood gitu. Soalnya kan kadang kalau emosi negatif kan dampaknya juga kayak tadi Mbak Selvi bilang ogah-ogahan gitu ya, situnya ogah-ogahan ngerjain, misalkan kayak ngerjain tugas cuma kurang maksimal kan jadinya. Terus juga apa namanya, kalau dibilang mood swing itu semua orang merasakan, cuma kalau udah misalkan hal sepele terus itu jadi bikin langsung bad mood gitu, misalkan seharian sampai ngapa-ngapain ogah-ogahan gitu, dan pelampiasannya itu sampai pelampiasan sih klimaks sampai nangis. Menurut saya nangis itu benar gitu, karena kan daripada melakukan hal-hal lain, jadi nangis keluarin semua. Nah kalau bisa coba Mbak Selvi misalkan sama orang itu nggak srek gitu atau nggak sesuai sama ekspektasinya gitu, langsung ngomong aja sama orangnya gitu. Tapi kalau misal dirasa itu kayak Mbak Selvi melakukan itu kayak berat gitu, itu dulu apa namanya, reda emosinya dengan nangis. Itu saya setuju banget sama Mbak Selvi sih gitu. Mau itu berlangsung berapa lama juga semua tergantung dari Mbak Selvi-nya sendiri gitu. Nah coba juga kayak apa ya, melakukan hal-hal positif lainnya, kayak bisa melakukan hobi yang disuka meskipun dari dampaknya kecil gitu, tapi seenggaknya kita apa namanya adalah perubahan. Entah itu juga bisa olahraga segala macam yang bikin, yang biasanya Mbak Selvi itu seneng gitu, yang bikin apa namanya mood negatifnya tuh kayak lupa lah gitu, nggak lupa sampai semua sih, seenggaknya ada sedikit. Habis itu coba belajar buat ngomong sama yang misalkan yang bikin bad mood tadi itu, gitu sih saran dari saya.
kalau saya juga setuju juga dengan apa yang dikatakan Mbak Cynthia dan Mbak Marita juga, karena ketika kita mood swing ya kita mungkin kita semua pasti merasakan mood swing itu, jadi rata-rata paling ya juga nangis seperti itu juga, tapi ya jangan terlalu sampai dibawa berlarut-larut gitu karena juga nggak baik ya. Kalau Mbak Selvi gimana? Jadi tadi kan Mbak Cynthia katakan kalau apa sih namanya, coba omongin ya ke orang yang membuat aku bad mood. Nah, jeleknya aku tuh ya Mbak, kalau misal aku udah bad mood terus coba bicara sama orangnya, takutnya tuh aku makin emosi, makin memperkeruh keadaan gitu loh. Nggak kekontrol ya Mbak. Ya emang sih lebih ke pengelolaan emosi tadi. Terus tambahan dari Mbak Mareta, mohon maaf, tadi Mbak Mareta katakan kalau mencegah hal-hal yang sekiranya buat aku bad mood. Kan masalah datang nggak terduga ya Mbak, kan kita juga nggak tahu orang itu bakal bikin kita bad mood apa enggak gitu. Itu sih. Jadi mungkin kita harus lebih bisa mengontrol emosinya tadi itu ya. Maksudnya kalau misalnya ada yang buat kita bad mood, ya jangan terlalu diambil hati gitu, biar biar bad moodnya itu juga nggak berlarut-larut gitu. Mungkin hanya itu yang saran dari teman-teman. Kalau boleh tahu gimana perasaannya Mbak Selvi setelah melakukan konseling kelompok ini? Bisa dikatakan ya lebih lega sih ya, mungkin apa namanya, ya mungkin sedikit lega ya, cuman ya masih ada yang ngeganjel, cuman aku nggak ingin dibicarakan di sini. Mungkin aku bisa menemui Mas Sita di lain waktu ya, untuk face to face lah gitu. Oke. Karena Mbak Selvi sudah lumayan lega, jadi kalau memang nggak pengen dilanjut, maksudnya kan masih ada teman-temannya, bisa menemui saya individu lah gitu ya. Nah, saya berucapkan terima kasih untuk waktunya kalian. Mungkin untuk masalah yang dihadapi Mbak Cynthia sama Mbak Mareta juga bisa kita lanjutkan di lain waktu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.